Ya, Sunan Derajat adalah salah satu dari Wali Songo, kelompok tokoh menyebar agama Islam pada abad ke-15 ke-16 Masehi. Sunan Derajat diyakini sebagai putra dari Sunan Agama, salah satu tokoh Wali Songo lainnya. Sunan Derajat dikenal karena perannya dalam penyebaran agama Islam di Jawa, terutama melalui pendekatan yang damai dan toleran. Ia menggunakan pendekatan budaya, seni untuk mengenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa. Beberapa hal yang membuat Sunan Derajat istimewa adalah pendekatan dakwah yang kreatif. Sunan Derajat menggunakan seni dan budaya lokal untuk menyampaikan pesan Islam. Toleransi, ia dikenal karena pendekatan yang toleran terhadap budaya lokal sehingga Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa. Sunan Derajat memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Jawa dan dianggap sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh dalam proses Islamisasi di wilayah tersebut. Sunan Bonang merupakan salah satu wali Songo yang sangat terkenal dengan karya-karya sastranya yang indah dan mendalam. Nama aslinya adalah Maulana Mahdun Ibrahim. Ia lahir sekitar abad ke-15. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel yang juga dikenal sebagai salah satu wali Songo yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Bonang mengajarkan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran. Selain itu, ia juga menekankan betapa pentingnya mempelajari nilai Islam dengan memahami dan mengamalkannya secara bijaksana dan penuh kasih sayang. Dalam proses penyebaran agama Islam, Sunan Bonang meninggalkan warisan karya-karyanya yang sangat kaya yang masih bisa dinikmati dan dipelajari hingga saat ini. Salah satunya ada Suluk Kujil yang merupakan karya sastra yang berisikan tentang spiritual dan tasawuf. Kemudian ada Lil Ilir yang merupakan tembang yang berisikan tentang pentingnya berhubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Selain meninggalkan karya-karyanya yang ia gunakan untuk media penyebaran agama Islam, ia juga membangun Masjid Astana yang dikenal mirip dengan gaya payung masjid yang ada di Arab Saudi. Kemudian ia juga meninggalkan pendopo Sunan Bonang yang ada di kompleks makam. Ia juga meninggalkan berbagai kitab yang menjelaskan tentang ajaran agama dan tasawuf. Sunan Ampel merupakan salah satu dari 9 wali Songo yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Jawa, khususnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Champa, Vietnam, dengan nama Raden Rahmat atau Ali Rahmatullah. Ia dikenal sebagai ulama yang toleran, bijaksana, dan cerdas dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Sunan Ampel menggunakan pendekatan yang damai dan menghormati budaya lokal, sehingga banyak masyarakat Jawa yang menerima Islam dengan sukarela. Ia juga menggunakan strategi yang efektif untuk menarik perhatian masyarakat Jawa, seperti menggunakan bahasa dan istilah lokal, serta membangun jaringan kekerabatan dengan tokoh masyarakat. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Surabaya dan dimakamkan di Masjid Ampel. Ia meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi masyarakat Jawa dan umat Islam pada umumnya. Beberapa ajaran Sunan Ampel yang masih relevan hingga saat ini adalah ajaran Muah Limo yang terdiri dari 5 prinsip dasar, yaitu tidak minum minuman keras, tidak berjudi, tidak berzina, tidak memakai narkoba, dan tidak mencuri. Ajaran ini masih diajarkan dan dipraktikkan oleh banyak orang Jawa hingga saat ini. Sunan Kudus adalah salah satu dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa, khususnya di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus yang namanya Jafar Asidik adalah putra dari pasangan Sunan Ngudung dan Syarifah dari Hadramaut. Ia dikenal sebagai salah satu Wali Songo yang paling berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di wilayah Jawa. Sunan Kudus memiliki pengetahuan yang luas tentang agama Islam dan memiliki kemampuan diplomasi yang baik. Sunan Kudus di Jawa pada abad ke-15 dan bergabung dengan Wali Songo lainnya dalam upaya penyebaran agama Islam. Ia memilih Kudus sebagai basis penyebaran agamanya karena lokasinya yang strategis dan memiliki akses ke jalur perdagangan yang penting. Peninggalan Sunan Kudus adalah 1. Masjid Menara Kudus. Masjid ini dibangun oleh Sunan Kudus pada abad ke-16 dan memiliki arsitektur yang unik dengan perpaduan gaya Hindu dan Islam. 2. Makam Sunan Kudus. Makam Sunan Kudus terletak di kompleks Masjid Menara Kudus dan menjadi tempat ziarah bagi banyak orang. 3. Tradisi dan budaya. Sunan Kudus berperan dalam memperkenalkan tradisi dan budaya Islam di Jawa, seperti perayaan Maulid Nabi dan ritual lainnya. Sunan Gresik adalah salah satu Wali Songo yang sangat dihormati dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim dan ia dikenal sebagai sebutan Syekh Maghribi. Menurut berbagai sumber, ia berasal dari wilayah Samarkand, sekarang wilayah Uzbekistan,
atau sebagian lainnya menyebut berasal dari daerah Timur Tengah atau Persia. Kedatangan Maulana Malik Ibrahim diperkirakan datang ke Nusantara sekitar abad ke-14 atau abad ke-15. Strategi dakwah yang digunakan oleh Sunan Gresik dikenal dengan strategi yang damai dan bijaksana. Ia menggunakan pendekatan sosial dan budaya dalam menyebarkan Islam. Beberapa pendekatannya antara lain menjadi pedagang jujur sehingga dihormati masyarakat setempat, kemudian mendirikan pesantren dan sekolah Islam sebagai pusat pendidikan, mengobati masyarakat yang sakit secara cuma-cuma atau gratis, dan menghormati budaya lokal. Salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam, beliau dari Sultan Giri atau Raja Giri. Karena kedudukannya sebagai pemimpin di wilayah Giri dekat Gresik, Jawa Timur, Sunan Giri memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa, terutama melalui pendekatan budaya dan pendidikan. Beliau mendirikan pesantren yang menjadi pusat penyebaran agama Islam dan pendidikan bagi masyarakat sekitar. Melalui pesantren ini, Sunan Giri tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga berbagai keterampilan dan pengetahuan yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Sunan Giri juga dikenal sebagai seorang yang kreatif dalam menggunakan wayang dan gamblang sebagai sarana penyebaran agama Islam. Beliau memodifikasi cerita wayang untuk mengandung nilai-nilai Islam, sehingga wayang menjadi sarana efektif untuk mengajarkan moral dan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa. Melalui pendekatan yang bijak dan kreatif, Sunan Giri berhasil menyebarkan agama Islam di Jawa tanpa menimbulkan konflik dengan budaya lokal. Warisannya dalam bidang pendidikan dan seni masih dirasakan hingga hari ini, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Jadi di sini Sunan Gunung Jati nama aslinya adalah Maulana Syarif Hidayatullah. Adalah salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Cirebon, Jawa Barat. Beliau ini dikenal karena pendekatan lembut dan strategi efektif dalam mengembangkan masyarakat Islam. Peninggalan Sunan Gunung Jati itu ada 3, yaitu ada Masjid Agung Citarasa, Kesultanan Cirebon, sama nilai-nilai spiritual dan budaya. Nah, Masjid Agung Sang Citarasa masjid ini merupakan salah satu peninggalan Sunan Gunung Jati yang masih berdiri hingga saat ini. Terus Kesultanan Cirebon, beliau berperan dalam membangun Kesultanan Cirebon yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Terus ada nilai-nilai spiritual. Sunan Gunung Jati ini meninggalkan warisan nilai-nilai spiritual dan budaya yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Cirebon. Nah, terus peran Sunan Gunung Jati ini yang pertama ada penyebaran Islam. Beliau ini berperan penting dalam penyebaran Islam di Cirebon dan Jawa Barat. Kisah Sunan Muria. Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga dan istrinya yang merupakan putri dari Sunan Gunung Jati. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat bijak, rendah hati, dan memiliki pendekatan unik dalam menyebarkan ajaran Islam. Tempat tinggal dan dakwahnya berada di lereng Gunung Muria dekat kota Kudus, Jawa Tengah. Berbeda dengan beberapa wali lain yang berdakwah di pusat-pusat kerajaan, Sunan Muria lebih memilih tinggal di pedesaan dan berdakwah di antara masyarakat kecil seperti para petani, para nelayan, dan pedagang pasar. Metode yang digunakan oleh Sunan Muria yaitu menggunakan pendekatan budaya dan sosial yang halus. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali songo yang dikenal di Jawa. Nama aslinya adalah Raden Mas Said Putra Adipati Tuban. Namun, masa mudanya tidak mulus. Dia pernah hidup sebagai perampok dan dikenal dengan nama Branda Lokajaya. Suatu hari, dia berniat merampok Sunan Bonang, tapi justru malah tersentuh oleh dakwah dan kesabaran sang wali. Dari sanalah, Raden Said mulai belajar Islam dan akhirnya menjadi murid Sunan Bonang. Dia diberi nama Kalijaga. Mengapa diberi nama Kalijaga? Karena ia bertapa di tepi kali sungai sambil menjaga pakaian gurunya. Sunan Kalijaga punya gaya dakwah yang unik. Ia tidak langsung melarang budaya lokal, tapi justru memadukannya dengan ajaran Islam. Dia memakai wayang kulit, tembang Jawa, dan gamelan sebagai media dakwah. Bahkan, dia ikut menciptakan tradisi seperti sekaten dan gerebek maulid. Berkat pendekatan yang lembut dan penuh seni, ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa.